Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Rahmatullah dengan nomor stambuk 182199 dari Universitas DIPA Makassar. Pada video kali ini saya akan mendemokan tugas 1 dan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu kita mendemokan tugas 1. Dimulai dari package-nya. Package ini diambil dari sini, tugas satunya. Kemudian import itu fungsinya mengimport yang library yang ada pada program. Kemudian public class main itu perintah utama dari program Java maupun dengan ini. Sama juga perintah utamanya dari suatu program Java. Kemudian byte, string, float, dan char ini merupakan suatu variabel yang dimana byte itu fungsinya untuk melakukan proses seperti membaca dan menulis. Kemudian string itu yang dimana dia memuat suatu kumpulan dari angka, nilai, dan karakter. Kemudian kayak float itu yang dimana dia memuat suatu nilai desimal, dan karakter itu memuat suatu karakter. Byte itu bersihkan X, nilai absensi, nilai tugas, nilai mid, dan nilai final. Kemudian stringnya itu yaitu Y, STB, nama, jurusan, dan keterangan. Kemudian float itu yaitu nilai akhir, dan nilai hurufnya, karakternya itu adalah nilai huruf. Kemudian scanner. Scanner itu fungsinya untuk menginput data atau nilai setelah program di running. Kemudian ini while adalah suatu perulangan yang dimana dia akan terus berulang sampai di sini, sampai dia berakhir di sini, break. Dan ini perintahnya untuk berhenti. Kemudian kita mulai dari sini. Sistem output-nya itu dimana dia akan menampilkan nilai atau angka yang ada ketika program di running, dan dia cetak itu yaitu ini berapa banyak data yang ingin diinput. Kemudian X itu variabel dari byte, dan dia akan men-scan nilai byte-nya, dan ketika sudah di-scan dia akan menjalankan proses ke selanjutnya, yaitu ini. Ketika X-nya lebih kecil dari 1, sistemnya itu dia akan menginput nilai X itu, kita input lebih kecil dari 1, maka dia akan menampilkan ini input data yang benar. Ketika kita menginput nilai yang lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 1, dia akan ketika dia menginput nilai lebih besar dari 1, dia akan menuju ke sini, yaitu nilai pertama. Dia akan memunculkan dulu nilai pertama. Misalnya kita menginput nilai 2, dia akan dulu menginput nilai pertama di sini, misalnya data ke 1. Sistem output-nya itu kita disuruh dulu pertama masukkan STB, kemudian masukkan nama, terus masukkan jurusan, lalu masukkan nilai absensi, nilai tugas, masukkan nilai mid, dan masukkan nilai final. Kemudian itu dia akan dieksekusi, dan selanjutnya dia akan muncul ini nilai mahasiswa. Terus dia akan munculkan STB yang telah diinput tadi di sini, STB. Kemudian dia akan masukkan nama yang sudah kita input tadi di sini, yang sama tadi STB. Kemudian jurusan sama tadi, dan kemudian dia akan mengeksekusi nilai akhir. Nilai akhirnya itu berbentuk nilai float. Nilai float itu yang saya tadi jelaskan, yaitu nilai yang dimana memuat nilai-nilai angka desimal
angka pecahan. Kemudian itu nilai absensinya yang kita tadi input itu akan dikali dengan 0,15 dan nilai tugasnya yang kita input tadi ini di atas akan dikalikan dengan 0,35 dan ditambah lagi nilai midnya yang kita input lalu dikali dengan 0,05 ditambah lagi nilai finalnya lalu dikali dengan 0,5 dan dia akan ketika ini sudah dieksekusi ini akan munculkan nilai akhirnya. Kemudian jika nilai akhir ini sama dengan atau lebih besar dari 80, maka dia akan menampilkan nilai huruf A. Dan jika nilai akhirnya lebih besar dari atau sama dengan 65, maka nilai hurufnya adalah B. Begitupun dengan jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 50, maka nilainya adalah C. Begitupun juga dengan nilai akhir dari jika nilainya lebih besar atau sama dengan 40, maka nilainya adalah D. Begitupun sampai E. Tapi ini jika nilai akhirnya lebih kecil dari 40, maka dia akan memunculkan nilai huruf E. Kemudian dia akan, jika sudah dieksekusi ini, dia akan menampilkan nilai huruf. Jika nilai akhirnya itu lebih besar atau sama dengan 50, keterangannya itu dia muncul Anda lulus. Dan jika nilai akhir Anda lebih kecil dari 50, keterangannya itu Anda tidak lulus. Dan selanjutnya itu dia akan menuju ke sini. Jika masih ada data yang diinput, ya atau tidak. Ketika kita menekan tombol ya atau Y, dia akan kembali ke sini. Berapa banyak Anda yang input. Ketika kita mengetik nilai tidak, dia akan ke sini. Dia akan berhenti. Baiklah, untuk itu kita run saja. Jadi dia berapa banyak data yang diinput. Misalnya kita input 2. Masukkan STB saya 9. Nama Dandi. Masukkan jurusan TI. Absensinya ya bos ya 50 lah. Nah, di sini akan memunculkan nilai hurufnya itu A dan keterangannya nih Anda lulus. Kemudian kita menuju ke data 2 saja. Nama berarti jurusannya ini absensinya kita kasih ya 10 20 serindah saja supaya ada muncul perbedaan. Kita tekan tidak, ini dia akan muncul dia tidak lulus. Ketika kita muncul tidak, dia akan berhenti. Kita tekan iya, dia akan kembali ke sini. Oke. Baiklah, tadi penjelasan mengenai tugas 1 saya, kemudian kita menuju ke tugas 2. Ini dia package-nya itu tugas 2 18199 dan public class-nya itu KRS mahasiswa OP ini dia. Dan public static void-nya itu perintah utama dari program Java-nya. Proses Y-nya itu ada nanti prosesnya kita akan muncul di sini. Jika Y, dia akan mengulang. Kemudian kita menuju ke mahasiswa. Package-nya juga sama. Tugas 2 18199. Ini importnya itu untuk mengimport library dan public class-nya itu mahasiswa. Dia menggunakan tipe data string dan integer. Yang saya jelaskan tadi string itu yang dimana dia menggunakan beberapa kumpulan karakter, nilai ataupun simbol. Kemudian ini integer itu di mana dia menggunakan nilai bulat. Di string itu yaitu nama. Kemudian integernya itu stb. Kemudian void-nya fungsinya untuk tidak mengembalikan nilai apapun ketika main method dijalankan.
dia akan menginput string nama dan integer stb-nya. Ini dia. Kemudian public void-nya itu input, public void dari input itu dia akan men-scanner inputnya, dia akan menampilkan inputannya nanti itu misalnya ini dia yang ada muncul di bawah, sistem out print. Fungsi dari try dan catch ini yaitu untuk menghitung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Misalnya ini sistem output-nya, dia akan menampilkan ini, masukkan nama dan masukkan stb. Dia akan exception-nya ini. Kemudian kita menuju ke mata kuliah .java. Sama tadi, ini dia package-nya 809, importnya ini untuk mengimport library-nya, public class-nya, mata kuliah. Dia menggunakan tipe data string, kode mata kuliah, dan sama juga nama mata kuliahnya. Void-nya itu input. Dia akan menampilkan ini nanti di bawah, try-nya sama tadi yang saya jelaskan. Dia akan menampilkan kode mata kuliah. Dan ketika kita disuruh masukkan kode mata kuliah, kita akan memilih di sini PBO. Ketika misalnya kita memilih PBO, dia akan berhenti, dan ketika memilih ST dia akan berhenti karena di sini kita disuruh pilih satu saja mata kuliah. Itu pun dan seterusnya. Baiklah, kita menuju ke proses. Ini tadi sama tadi package-nya tugas 2.8.9. Ini untuk mengimport library-nya. Ini perintah utamanya, public class-nya, public void-nya itu proses, public class itu tadi proses ini, dan public void-nya ulang. Boolean itu adalah tipe data yang hanya berisi dua nilai, yaitu true atau false. Integernya itu berisikan nilai bilangan bulat, yaitu sama dengan 0. Stringnya jawab, yaitu tipe datanya string. Ini variabelnya jawab. Dia akan men-scanner data dan dia akan menampilkan mahasiswa. Dia menggunakan tipe data perulangan while. Mata kuliahnya keres, input. Dia akan menampilkan ini, apakah Anda ingin keluar. Jika kita menekan tombol ya, dia akan berhenti. Jika tidak, ya tidak ada apa-apa. Dia menampilkan ini saja, karena tidak menampilkan tidak melanjutkan. Karena yang kita input saja cuma satu jenis mata kuliah. Dan dia akan menampilkan ini, nama, stb, dan jumlah KRS yang diinput. Begitu kita langsung running saja. Ini tadi masukkan nama Anda, tadi stb 9, mata kuliah, tadi saya tulis PBO. Ini keluar, ya. Dia akan menampilkan ini. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang tidak disukai dari saya pribadi mohon minta maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. They didn't know me, all you wanted was a game to play.